Jadi kalau kita sebut terapi musik kan publik pasti berpikirnya langsung, oh terapi musik itu mendengarkan ya. Tapi sebenarnya nggak itu saja. Justru teknik paling banyak kita ada di aktif. Terapi musik, untuk bisa dikatakan terapi musik by definition ya, harus difasilitasi oleh seorang terapis musik profesional gitu. Hai Infoliters, selamat datang di segmen interview melalui channel YouTube The Johannes Untoro Library. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kita akan banyak membahas dan bersama narasumber kita akan kulik lagi satu topik yang menarik. Hari ini kita sudah kedatangan Ibu Kesia dari jurusan Fakultas Ilmu Seni Musik. Beliau adalah seorang dosen dan khususnya lagi dosen di bidang peminatan terapi musik. Ya. Selamat datang Ibu Kesia. Terima kasih. Terima kasih sudah mau menerima undangan kami ke tempat ini. Terima kasih. Ya. Infoliters, kita ingin membahas topik ini lebih jauh lagi. Dan kita akan bertanya-tanya kepada narasumber kita, yaitu Ibu Kesia. Iya, Ibu Kesia, mungkin kalau kita lihat, musik tuh fungsinya kadang-kadang bisa mengubah keadaan. Kadang-kadang ada orang yang mungkin tidak lagi mood gitu ya, tiba-tiba dengar musik, akhirnya mereka jadi mood lagi, atau kembali idenya gitu. Atau bahkan ada orang yang lagi sebenarnya dia nggak kangen, tapi dengar musik, sesuatu musik tiba-tiba kok kangen ya sama seseorang gitu ya. Jadi musik mengubah keadaan seperti itu. Iya. Tapi sepertinya kayaknya fungsi musik nggak hanya itu ya. Itu terlalu dangkal gitu ya. Nah hari ini kita pengen tahu apa sih sebenarnya fungsi atau arti terapi musik ya yang lebih jelas ya, lebih artinya apa, atau bahkan juga Ibu Kesia bisa sedikit menjelaskan tentang sejarah musik ya, sampai di mana musik itu bisa dijadikan sebagai alat terapi. Jadi kalau dari sejarahnya dulu ya, sebenarnya konsep musik and medicine, musik dan pengobatan, itu udah sejak lama sekali. Jadi di semua budaya, suku di dunia, di budaya barat, di budaya timur, Cina, India, Yunani, itu ada konsep penggunaan musik sebagai medicine gitu. Karena apa? Orang zaman dahulu kan pemahamannya tentang, oh ini ada virus, orang sakit ini karena virus, orang sakit ini karena bakteri. Itu kan belum ada, nggak seperti zaman sekarang. Jadi kalau orang sakit mungkin dulu lebih ke hal yang bersifat spiritual gitu kan. Sehingga musik itu sering digunakan gitu. Nah, kalau bicara music and medicine, kita bisa lihat juga di Alkitab, di kisah di Alkitab sebenarnya ada, yaitu Raja Saul dan Daud. Waktu Raja Saul itu sedang hatinya kurang enak moodnya gitu, Daud hadir memainkan musik, menghibur ya kan. Nah itu konsep music and medicine dalam Alkitab. Nah kalau terminologi music therapy sendiri itu sebenarnya itu yang baru. Jadi kalau untuk bidang profesi terhitung baru lah ya, sekitar 70-80 tahun ke belakang baru ada. Dan definisinya yang dibuat oleh Federasi Dunia, jadi World Federation of Music Therapy, itu baru pertama kali dicetuskan itu tahun 1996. Terus itu diubah sampai menjadi definisi yang sekarang itu pada dasarnya adalah penggunaan musik, kegiatan musik, elemen-elemen musik ya, dalam bentuk kegiatan aktif maupun reseptif yang tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia dalam aspek apa saja? Kognitif, emosional, sosial, apalagi fisik, spiritual gitu. Jadi yang memang tujuannya non musikal, tujuannya untuk meningkatkan kesehatan, kualitas hidup.
Bisa dibentuk dalam bentuk apa saja pelaksanaannya, individu, kelompok, bisa sesinya. Nah, hanya memang terapi musik, untuk bisa dikatakan terapi musik by definition ya, harus difasilitasi oleh seorang terapis musik profesional gitu. Berarti kalau belum profesional belum disebut terapis ya, maksudnya terapi musik gitu ya? Iya, jadi yang dimaksud profesional gitu sebenarnya apa sih? Profesional itu kan mereka yang sudah menempuh pendidikan tertentu gitu. Dalam hal ini kalau dalam terapi musik sih kita mengenalnya mereka yang sudah lulus dari program terapi musik minimal S1 gitu. Iya, tadi saya belum memperjelaskan bahwa Ibu Keisha sebenarnya sudah mengambil profesional itu ya, sebenarnya S1-nya di UPH, S1-nya di UPH, kemudian ngambil Master of Music Terapinya di Kanada ya, di Kanada dan juga dapat sertifikat ya di Kanada dan juga di US ya, dapat sertifikat. Jadi Bu Keisha adalah orang yang profesional jadinya ya, sudah mendapat sertifikat itu gitu ya. Bicara tentang musik terapi, kira-kira kalau di Indonesia itu apakah menurut saya kelihatannya belum terlalu membumi gitu ya, atau digunakan ya. Kira-kira kalau di Indonesia itu udah sejauh mana sih musik terapi itu digunakan dibandingkan mungkin di luar negeri? Kalau di luar negeri seperti apa dan di Indonesia seperti apa sih musik terapi itu sudah dipraktekkan? Kalau di luar negeri memang untuk di luar negeri saja terhitung sebagai profesi yang baru, gitu kan. Kalau dibanding profesi kesehatan yang lain atau social care yang lain, ini terhitung baru. Tapi memang lebih advance dibanding Indonesia, gitu. Kalau di luar negeri itu sudah luas banget penggunaannya dan sumber daya manusianya sudah sangat banyak gitu. Hitungannya udah bukan ratusan lagi, mungkin ribuan, seperti kalau di Amerika udah ribuan hitungannya gitu. Nah, kalau di luar negeri itu udah dipakai buat apa aja sih? Dipakai udah mulai, istilahnya kalau teman saya ngomong tuh mulai dari bayi sampai lansia itu bisa gitu. Dari bayi yang di NICU, jadi neonatal intensive care unit yang prematur, ibu hamil, sampai mereka yang berada di masa akhir hidupnya, not necessarily harus sudah tua ya, tapi memang misalnya yang berada di palliative care atau end of life care gitu. Tapi ya itu segitu luasnya sebenarnya kemungkinannya. Kalau di Indonesia memang kebanyakan masih diterapkan di sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan learning difficulties gitu ya, dengan developmental delays mungkin. Dan ada yang baru beberapa tahun kebelakang ini di rumah sakit untuk departemen rehab medis. Jadi misalnya untuk mereka yang pasca stroke gitu, harus menjalani rehabilitasi untuk memulihkan fungsi tubuh kembali gitu, atau yang post surgery. Kemudian untuk mereka yang mungkin punya impairment komunikatif, fisik, kognitif gitu. Nah, itu udah mulai di rumah sakit gitu. Dan di Indonesia sudah rumah sakit mana aja yang sudah menerapkan itu ya? Baru satu. Di Siloam. Di Siloam. Baru satu di Siloam. Di Indonesia nih? Di Indonesia. Baru satu di Siloam, Siloam yang di sini ya, yang di Karawaci. Itu baru kalau nggak salah 4 tahun ke belakang ini. Gitu. Baru ya juga. Baru banget 4 tahun ke belakang. Iya. Tadi ada bicara dari bisa dipraktekkan dari bayi ya sampai usia lanjut ya, seperti itu. Saya baca sebenarnya di artikel ya, ada pengaruh musik ya, atau pengaruh musik untuk dijadikan sebagai terapi ya. Jadi di situ dibilangin bahwa ada peneliti ini sih, namanya Lee Salk ya. Dia meneliti tentang, bukan meneliti, dia memisahkan satu kelompok bayi dengan kelompok bayi lainnya. Di sini dibuat terapi, dia yang kelompok bayi yang satu ini diberikan ketukan suara jantung. Suara jantung yang normal. 72 ketukan per menit. Kelompok yang satu
diberi ketukan juga tapi yang tidak normal. Dia 128 ketukan. Jadi tidak normal, jauh. Dan hasilnya apa? Luar biasa juga ya pas saya baca. Ternyata yang diberi ketukan normal, anak-anaknya itu lebih berat badannya lebih dibanding dengan anak-anak yang berat badannya yang tadi diberi ketukan tidak normal. Jadi di sini ada pengaruh musik ya. Maksudnya benar bukan musik, cuman ketukan doang ya. Terhadap telinga bayi di pendengaran, dan itu secara fisik sudah mempengaruhi. Jadi ada pengaruhnya. Nah, dari hal ini mungkin saya ingin tanya, apa emang ada teknik-teknik tertentu jadi untuk kita menjadikan satu musik itu sebagai terapi? Apakah tadi kan hanya ketukan ya? Apakah nanti bisa bernyanyi atau kita cuman mendengar seperti itu? Ada nggak sih teknik-teknik untuk terapinya melalui musik? Kalau teknik banyak sekali. Nah, seperti yang tadi berdasarkan definisi, teknik dalam terapi musik kan dibagi dua. Yang satu aktif, yang satu reseptif. Aktif itu maksudnya apa? Kalau aktif itu klien-klien ikut terlibat dalam bermain musik gitu. Kalau reseptif lebih ke mendengar. Nah, yang selama ini mungkin publik kenal teknik yang reseptif. Jadi kalau kita sebut terapi musik kan publik pasti berpikirnya langsung, oh terapi musik itu mendengarkan ya. Tapi sebenarnya nggak itu saja. Justru teknik paling banyak kita ada di aktif. Jadi misalnya untuk mereka yang memiliki masalah memori. Jadi misalnya setelah stroke ada memory impairment di short termnya misalnya, kita bisa pakai lagu, menggubah lagu. Jadi kita terapisnya membuatkan lagu sederhana. Misalnya dia tidak bisa mengingat bulan-bulan atau hari-hari gitu ya. Kan ada lagu anak-anak, sebenarnya lagu anak-anak doang nih, simple. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu kan simple sekali. Nah, tapi itu bisa dipakai untuk mereka yang punya memory impairment, mengingat hari-hari misalnya. Atau bulan juga bisa. Nah, itu kalau memori. Misalnya pun ada klien yang punya kebutuhan motorik halus, fine motor. Kita bisa pakai alat musik yang seperti kastanyet atau gitar untuk dipetik gitu ya. Itu untuk mengembalikan fungsi motorik halus mereka, melatih motorik halus menggunakan permainan alat musik. Nah, terus ada lagi kita menggunakan songwriting misalnya, therapeutic songwriting. Jadi menggunakan menulis lagu, tapi kita tidak berfokus pada hasil akhirnya, kita berfokus pada prosesnya. Misalnya menggunakan songwriting untuk mereka yang punya mental health concern, seperti trauma misalnya, atau depression, atau anxiety gitu. Dari cerita mereka, yuk kita buat lagu, nanti dari lagunya ada bagian yang mungkin bisa menunjukkan kekuatan diri mereka atau bagaimana mereka pulih sehingga itu bisa jadi pengingat. Contohnya begitu. Jadi banyak sekali teknik-tekniknya banyak ya. Kelihatannya Bu Kezia juga saya ingin menggali lebih dalam tentang pengalaman, karena kan orang bisa berbicara kalau pengalamannya juga lebih membumi gitu. Jadi kita lebih tahu. Pengen diceritain dong pengalaman Bu Kezia waktu di Kanada, mungkin pernah menangani satu atau seseorang ataupun klien gitu ya yang mengalami gangguan dan diterapi melalui musik gitu ya. Pengalaman Ibu Kezia seperti apa ya, misalkan kita bisa mendengar. Nah, mungkin ini saya kasih contoh satu yang bersifat lebih ke psikoterapi, yang satu lagi lebih ke rehab komunikasi, rehab bicara ya. Nah, yang pertama ini sebenarnya kasus dengan klien yang dia usianya sudah lanjut, laki-laki, dan dia ini terkena Alzheimer's dan sudah cukup parah. Jadi dia untuk berkomunikasi itu sudah susah, interaksi sama orang lain juga susah sekali, sehingga ke emosi juga terpengaruh. Dia jadi cukup agresif, karena kalau orang Alzheimer's kena memorinya kan dia biasa sehari-hari bingung. Nah, kalau bingung ada rasa frustrasi ya kan, akhirnya dia sehari-hari agresif gitu. Nah, untuk mobility-nya juga sudah menurun, dia nggak terlalu aktif, kemana-mana udah pakai wheelchair, dan sehari-harinya lebih banyak tiduran. Kalau dia nggak jalan-jalan, tiduran gitu.
Nah, dia dirujuk ke saya untuk terapi musik. Awalnya dia doang. Nah, waktu saya masuk pun pertama kali masih tuh agresif gitu kan, karena ngeliat saya ini siapa gitu kan, orang asing, dia nggak kenal. Tapi ya kita pelan-pelan, kita masuk terus tiap hari, nggak usah lama-lama, 15 menit aja tiap hari gitu. Kita nyanyiin lagu-lagu yang dulu dia sering dengar. Jadi misalnya kalau dia seneng denger lagu country dulu, kayak model Home on the Range, terus You Are My Sunshine gitu kan. Nah itu kita nyanyiin terus ulang-ulang aja 15 menit sehari. Lama-lama dia bisa menerima kehadiran saya gitu. Kita kalau udah sekedar dia cukup menerima aja udah oke gitu ya. Nah tapi suatu hari istrinya datang. Istrinya datang nanya, oh ini apa? Terapi musik gitu. Istrinya malah tertarik sekali. Akhirnya kita ngobrol panjang. Nah akhirnya sejak saat itu saya setiap sesi itu ada istrinya. Jadi kita bertiga, saya, suaminya, sama istrinya. Nah karena suaminya kan sudah nggak komunikatif, istrinya yang lebih banyak ngomong. Istrinya ini setiap ketemu saya cerita terus. Yang pada intinya adalah ya dia merasa kehilangan sosok suaminya lah. Ya kan di situ ada grief. Grief itu kan tidak harus orang dalam tanda kutip meninggal fisiknya, tapi kalau Alzheimer's itu kan kepribadiannya juga lama-lama memudar kan. Karakter orangnya memudar. Nah, dia merindukan itu, image suaminya itu, ada grief di situ. Dia setiap ketemu saya selalu menceritakan dari awal dia ketemu gimana, menikah, punya anak gitu kan. Sampai saya memberikan dia ide, gimana kalau cerita ini kita tuliskan, kita buat musik, kita buat lagu. Yang tadi teknik songwriting tadi. Tanpa ini di luar dugaan saya, dia semangat. Oh iya, ayo mau istrinya. Gitu. Istrinya. Ya udah kita buat lagunya, udah selesai, saya rekam. Nah, pas udah selesai saat itu hari sesi gitu kan, saya hadir, datang, saya kasih rekaman CD-nya, liriknya, tapi kita nyanyiin juga di sesi itu bareng saya sama istrinya. Nah, suaminya itu sepanjang dari awal sesi sampai hari itu saya sesi, tidak pernah sekalipun yang namanya kalau saya lagi nyanyi sama istrinya gitu ya, itu bereaksi. Buka mata aja nggak pernah. Memberikan reaksi atau gerakan sedikit pun nggak pernah. Jadi responnya nol, nggak ada. Tapi hari itu kita nyanyiin lagu yang kita bikin sama-sama. Jadi kan lagu itu berisikan tentang kehidupan mereka. Dari awal mereka ketemu di lantai dansa sampai sekarang apa yang terjadi sama suaminya gitu kan. Mereka ini bisa dibilang avid dancer, jadi seneng berdansa waktu mudanya. Ketemunya di lantai dansa. Waktu kita nyanyikan bareng, suaminya ini tiba-tiba duduk, jadi bangun dari tempat tidurnya, duduk, terus berdiri, ambil tangan istrinya, terus ngajak dansa. Hebat ya. Saya pas hari itu ngelihat tuh sampai terpaku, saya sampai berhenti main gitu kan, ngeliatin gini doang gitu. Saya juga bingung loh, kok bisa gitu. Saya sih juga kurang tahu ya apa yang terjadi, tapi mungkin dia jadi sering mendengarkan suara istrinya, dia sering mendengarkan lagu yang dia familiar, jadi memori itu mungkin muncul lagi bahwa dulu dia sering berdansa sama istrinya, dia ajak istrinya berdansa lagi. Semenjak saat itu, kalau saya masuk ruangan, saya nyanyi, saya sesi bertiga sama mereka, dia selalu mungkin nggak ikut nyanyi full, tapi kadang humming, kadang tepuk tangan, kadang tapping kaki, gitu. Nah itu jadi yang bereaksi ya. Ada reaksi. Jadinya dari yang sama sekali nggak berinteraksi. Berapa lama tuh? Itu saya kerja sama dia hampir setahun. Hampir setahun. Baru bisa bereaksi seperti tadi? Reaksinya mungkin nggak nyampe setahun. Jadi mungkin sekitar 8 bulanan. Tapi setelah itu saya masih terusin gitu sampai setahun. Gitu. Ada sedikit lagu apa yang diceritain nggak maksudnya? Yang tadi dibuat lagu itu? Memang
Iya, dia lagu yang dibuat itu ceritanya tentang dari awal dia ketemu di lantai dansa. Dan yang buat musik itu Bu Kesya? Iya. Oh, murni Bu Kesya. Saya bantu. Istrinya hanya membuat lirik gitu ya, maksudnya ceritanya itu ya, ceritanya. Iya. Istrinya menulis semua ceritanya, dia tulis di satu buku, saya bantu untuk susun menjadi lagu gitu. Nah, itu yang kasus yang pertama. Oh, ada kasus yang kedua? Kasus yang kedua. Cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua ini lebih ke goal yang bersifat rehabilitatif. Jadi sama lansia juga. Dan dia beberapa tahun sebelum ketemu saya, dia terkena stroke. Dia terkena stroke sehingga yang terdampak tuh sisi badan sebelah kanan, kalau saya nggak salah ingat, itu kakinya diseret. Sama ini bicaranya, dia terkena afasia namanya. Dimana kalau di kasus dia itu nggak bisa ngomong sama sekali, nggak bisa ngomong, cuman bisa ngomong satu frase doang. Dan frase yang dia bilang itu adalah down there. Down there. Untuk apapun yang dia mau, ngomongnya down there. Nah, awalnya tujuan dirujuknya ke saya itu cuman untuk menjaga kestabilan emosi dia. Tapi setelah saya lihat, ya why not kita coba kan, gitu. Akhirnya saya coba, mungkin saya kalau boleh play ya, rekamannya boleh. Dia ngomong down there tadi itu seperti apa. Awalnya yang dia masih hanya bisa berkata down there. Awalnya tuh seperti ini. Down there. You go down. Lemah yang selama itu. Tuh. Down there. Ya. Awalnya hanya seperti itu, lemah, terus hanya yaitu down there, untuk apapun down there. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya ngehnya bisa possibility untuk dilatih bicara lagi itu adalah karena saat waktu itu kita sesi kelompok, kita nyanyi lagu Elvis waktu itu, lagunya Elvis Presley, dia ikut nyanyi. Dan nyanyinya bukan humming doang, nyanyinya dilafalkan gitu loh, walaupun ya nggak jelas tapi dilafalkan. Berusaha untuk bicara. Akhirnya saya tes dia untuk dia nyanyi lagu My Bonnie. My Bonnie lies over the ocean gitu ya. Let's try it again from here to here, okay? 3, 4. My Bonnie lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. My Bonnie lies over the ocean. So bring back my Bonnie to me. Iya, dia ikuti Dia ya. ngikutin, ngelafalin. Nah, dari situ baru saya buatkan dia sebuah lagu yang simple. Lagunya itu pendek sekali dan cuman berisi frase yang kita katakan sehari-hari. Seperti misalnya, hello, hello, how are you, nice to meet you, seperti itu. Dan untuk mengatakan namanya dia sendiri, gitu. Nah, ini lagunya seperti ini. Go. How are you? My name is John. How are you? Nice to meet you. Let's do that again. Oh, Dari diulang-ulang terus. diulang-ulang, gitu ya. dilatih dari yang hanya bisa down there saja, paling enggak yang basic dia bisa mengucap Kalau kasus lagi. ini berapa lama ini? Maksudnya terapinya yang dilakukan pada orang yang kena stroke kan? Yang ini kemarin saya hanya punya kesempatan sama dia hampir 4 bulan. Gitu. Luar biasa ya, maksudnya ternyata musik itu mempunyai pengaruh yang bukan cuma buat kita santai, tapi ternyata dalam banget dan besar gitu ya, kekuatan yang luas bisa. sekali. Iya, jadi sampai akhirnya orang yang tadi tidak bisa bangun
mendengar itu jadi bisa kembali bangun gitu ya. Iya, Bu Keisha, terima kasih untuk pengalaman yang tadi. Tapi saya ingin sedikit agak bukan melebar tapi ingin lebih spesifik ya. Ada pernyataan tentang seperti ini Bu Keisha. Jadi orang lebih menyatakan bahwa musik klasik adalah sebagai musik yang bagus untuk sebagai alat terapi gitu ya, diperdengarkan. Jadi ada efek, memang udah ada banyak penelitiannya juga gitu. Tapi kalau dengar dari cerita Bu Keisha dengan lagu yang simple gitu aja ternyata bisa juga menjadi terapi buat orang gitu. Menurut Bu Keisha gimana kalau dari pernyataan itu musik klasik? Musik klasik ya, memang itu salah satu stereotip yang cukup sering saya dengar. Kenapa? Karena maraknya tuh zaman dulu tentang Baby Mozart gitu ya, yang lagu klasik meningkatkan IQ gitu. Ya, betul. Penelitiannya memang ada, tapi gini, jadi yang diterima oleh masyarakat itu adalah hasil reduksi dari jurnal aslinya dipublikasikan dalam media cetak umum, sehingga publik juga menerimanya nggak komplit gitu. Cuman cukup sekedar musik klasik semuanya meningkatkan IQ, padahal penelitiannya tidak seperti itu gitu. Dan kalau dibilang hanya genre musik klasik saja yang bermanfaat, yang terapeutik, enggak juga, karena dalam terapi musik mayoritas dari terapis musik itu memegang persepsi bahwa preferred music, jadi musik yang merupakan preferensi klien itu sebenarnya lebih baik ketimbang kita yang memilihkan genrenya. Jadi sebenarnya semua genre asal memang bisa disamakan sejalan dengan tujuan objektifnya yang positif bisa dipakai. Jadi nggak bener juga ya, maksudnya kita ngelihat ke orangnya yang bisa. Iya. Bu Keisha, di sini ada gitar nih, tadi boleh nggak dicontohin, dipraktekin, maksudnya terapi gitu ya kan? Sebenarnya alat musik apa aja kan bisa ya. Jadi bukan cuma musik piano atau musik apa, tapi musik lah gitu ya. Tapi kalau dengan alat gitar itu pernah nggak menerapi kayak gitu? Nah, tadi semua instrumen sebenarnya bisa dipakai gitu, asal instrumennya aman dan sesuai dengan objektifnya tadi. Kita kan punya goal dan objektif sesi gitu ya. Kalau gitar sendiri memang sering dipakai dalam sesi, karena apa? Karena gitar itu mobile. Mudah dibawa kemana-mana kemana-mana, tinggal pasang strap aja kita jalan-jalan juga bisa gitu kan. Dan paling sering ada di mana-mana lah. Jadi kalau kayak mahasiswa praktikum gitu, mereka paling gampang pakai gitar karena bisa buat lagu gitu ya. Di institusi mana-mana banyak ada. Gitar sendiri kalau dalam terapi musik dipakai buat mengiringi, paling gampang tuh mengiringi orang bernyanyi, mengiringi orang bermain musik, berimprovisasi. Jadi kalau kita di terapi musik ada teknik juga yang namanya clinical improvisation. Terus bisa juga kan kalau gitar itu bermainnya memetik dan strumming gitu ya. Nah ini kan motorik halus, ya melatih motorik halus, melatih kekuatan untuk menekan fretnya, konsentrasi bagi dua juga bisa gitu. Juga kalau gitar di medical rehab salah satu penggunaannya misalnya lagi melatih, ada pasien yang lagi melatih gait, walking gait, berjalan lagi. Nah, kita latih menggunakan beat, strumming beat. Kenapa pakai gitar? Lagi-lagi karena mobile, tinggal disantolin strap, berdiri sambil jalan sama pasiennya bisa. Gitu. Kita ngasih ketukannya gitu. Iya. Jadi apapun bisa ya kita gunakan untuk terapi. Oke, Bu Keisha, banyak yang kita sudah gali ya, maksudnya tentang terapi musik, efeknya, fungsinya, dahsyatnya gitu ya tentang terapi musik. Terima kasih. Tapi untuk menutup interview kita kali ini, pengen diceritain juga sebenarnya di di UPH ya, Universitas Pelita Harapan ini kan memang kita punya penjurusan musik terapi ya. Dan boleh nggak sih diceritain, maksudnya mungkin ada orang yang akan melihat gini ya, tanya-tanya gitu, pengen tahu
saya pengen belajar musik terapi karena tersentuh dengan cerita-cerita tadi Ibu Keisha gitu loh. Iya. Dan ternyata di UPH kan ada gitu Iya. loh. Boleh diceritakan? Jadi terapi musik di UPH itu adalah bagian dari Conservatory of Music UPH. Itu Fakultas Ilmu Seni, prodi program studi musik. Nah, di program studi musik ini ada 7 peminatan. Salah satunya adalah terapi musik gitu. Jadi musik itu adalah peminatan di bawah program studi musik yang ada di Fakultas Ilmu Seni gitu. Ada 7 peminatan ya. 7 peminatan. Cukup banyak mahasiswanya? Mahasiswa sih kalau keseluruhan ya puji Tuhan cukup stabil gitu. Tapi kalau untuk terapi musik memang masih sedikit karena belum banyak yang tahu juga gitu. Ya, semoga dengan informasi tadi Ibu Keisha ya, kita dibuka wawasan lebih jauh lagi tentang terapi musik dan akhirnya nanti banyak orang-orang yang mau mendalami tentang terapi ya. Udah berapa orang sih kalau Bu Keisha tahu di Indonesia ini yang memang concern maksudnya jadi master of therapist gitu ya, yang studi itu banyak nggak sih di Indonesia? Kalau yang memegang gelar master, jadi gelar S2 itu bisa dihitung jari, Bu Tina. Jadi jari kanan, tangan kiri begini atau? Tangan satu aja. Oh, tangan satu aja. Tangan satu aja. Tapi kalau alumni kita sebenarnya dibilang sedikit nggak juga. Jadi pertama kali ada tuh tahun 2007. Terapi musik UPH. Baru dari tahun 2007 memang baru ada sampai sekarang itu udah terakhir saya hitung 40-an udah ada harusnya, tapi memang tidak semua melanjutkan menjadi terapis musik gitu. Ya, mungkin dengan informasi yang singkat Ibu Keisha berharap nanti makin nambah. Mudah-mudahan, amin. Orang-orang yang mau masuk ke Universitas Pelita Harapan khususnya di peminatan musik terapi. Ya. Oke. Terima kasih Bu Keisha untuk sama-sama panjang terima lebar kasih ceritanya, segala sesuatu pengalaman ya. Semoga Tuhan berkati lagi untuk pelayanan Bu Keisha. Tuhan berkati juga untuk library UPH. Iya. Oke, Infolighters, terima kasih sudah menyaksikan pembicaraan kita yang begitu panjang lebar tentang musik terapi. Dan saya bisa simpulkan di sini bahwa musik bisa dijadikan sebagai alat terapi. Ya, sudah jelas dari cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang tadi kita dengar. Kemudian musik juga membawa pengaruh bukan secara psikologi saja, tetapi juga fisiologi. Dan yang terakhir adalah terapi musik bisa menjadi alternatif pengobatan untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Saya akan menutup interview kita hari ini dengan satu quote dari The Bassist Merida, adalah seorang dokter dan filsuf dari Amerika. Dia mengatakan bahwa music can heal the wound that medicine cannot touch. Jadi musik dapat menyembuhkan luka yang tidak dapat disentuh oleh obat. Sampai berjumpa di pembahasan topik-topik lainnya di channel YouTube kami, Smart Literacies for a Better Life. Salam literasi. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang hari ini. Selain informasi yang Infolighters saksikan tadi, Infolighters juga dapat melihat sumber-sumber referensi lainnya yang bisa diakses di Perpustakaan Johannes Untoro. Silahkan kunjungi website kami di library.uph.edu. Untuk informasi mengenai topik hari ini, ada 86 sumber tercetak yang terdapat di gedung perpustakaan, serta sumber-sumber online seperti e-books dan e-jurnal yang Infolighters dapat akses di library.uph.edu. Ada lebih dari 96.000 e-books dan lebih dari 85.000 e-jurnal tentang topik hari ini.